Filem menceritakan kisah Linky, seorang guru biologi SD yang dipecat dari sekolahnya karena melakukan eksperimen rantai makanan secara nyata. Linky memiliki banyak ilmu tentang makhluk prasejarah. Salah satunya adalah tumbuhan begonia, tumbuhan penghisap darah yang berfungsi sebagai antisel kanker. Pengetahuannya itu dia tuangkan ke dalam sebuah buku ensiklopedia. Buku tersebut beredar hingga ke Tuan Kiteng, seorang presiden direktur Wan Hong Group. Dia melakukan penelitian rahasia untuk menemukan tumbuhan begonia di sebuah pulau kebangkitan. Tuan Kiteng meminta agar Linky memandunya menuju pulau tersebut karena tumbuhan itu akan segera berbunga. Tuan Kiteng membujuk Linky dengan imbalan jaminan pengobatan terbaik untuk putri tercintanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan aja tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Linky bersama tim Tuan Kiteng berangkat menuju Pulau Kebangkitan. Mereka berlayar menelusuri sungai dan hutan yang belum terjamah oleh tangan manusia. Keberangkatan mereka juga didampingi oleh angkatan bersenjata dan tenaga medis. Sebenarnya, tujuan pencarian begonia ini adalah untuk pengobatan kanker Tuan Kiteng. Kanker ganas itu telah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Perjalanan menggunakan kapal itu mereka nikmati dengan santai, termasuk Linky dan seorang dokter dari Badan Penelitian Kanker yang memulai obrolan pertama mereka. Selang perjalanan itu, mereka harus menghadang kabut asap. Karena terhambatnya pandangan, salah seorang awak kapal terluka tangannya. Dan ini adalah awal menegangkan dari perjalanan ini. Darah itu mengundang piranha dan menyerang mereka. Tak berapa lama ribuan piranha terbang menyerang mereka. Suasana menjadi menegangkan dan menakutkan. Mereka berusaha memberikan perlawanan, tapi ikan piranha itu sangat banyak. Beberapa awak kapal tewas karena kehabisan darah dihisap oleh ikan piranha tersebut. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Linky bersama awak kapal lainnya menuju ke dalam kabin untuk menyelamatkan diri. Seekor ikan piranha berhasil masuk dalam kabin. Dia menyerang Paul. Mereka kewalahan menghadapi ikan itu, hingga akhirnya berhasil ditombak. Begitu juga dengan sang nahkoda. Dia kewalahan mengendalikan kapal karena ikan itu menabrak kaca kapal. Selang perjalanan kapal, ikan itu telah menghilang. Insiden ini menyebabkan banyak awak kapal yang tewas. Kapal itu berlabuh di pinggiran sungai. Mereka yang tersisa segera keluar dari kabin. Mereka tak menyadari seekor ular raksasa melintasi sungai itu. Karena mesin kapal mati dan butuh waktu lama memperbaikinya, mereka terpaksa harus istirahat dan menelusuri hutan yang belum terjamah itu, di mana area tumbuhan begonia sudah dekat dari tempat mereka. Hal itu dibuktikan oleh Linky melalui percobaan pada air sungai kecil yang mengandung kadmium dari tumbuhan begonia. Yang mana tumbuhan begonia akan berbunga 3 hari lagi, sedangkan perbaikan mesin kapal butuh 3 hari. Artinya, mereka harus segera sampai di sana dengan menelusuri hutan. Tapi Linky menolak menelusuri hutan karena hutan tersebut belum pernah terjamah dan bahaya apa yang akan mengintai mereka di sana. Akhirnya, Linky terpaksa harus mengikuti para tentara tersebut. Sementara itu, awak kapal masih sibuk memperbaiki mesin. Tiba-tiba, Huga dan rekan teknisinya diterkam oleh ular raksasa yang muncul dari dalam sungai Amazon. Linky dan rekannya terus berjalan. Mereka menemukan buah eksplosif prasejarah. Beruntung, Linky menghindarinya karena buah itu dapat meledak seperti bom.
Linky dan rekannya dari tim Tuan Kiteng melanjutkan perjalanan mencari tanaman begonia. Di tengah hutan, ketua tim memerintahkan untuk beristirahat sejenak dan selalu waspada. Seekor ular kecil merayap ke arah Dr. Chen. Dia begitu ketakutan hingga pemimpin tim itu memperoloknya hingga meminum darah ular tersebut. Seekor ular raksasa datang menghampiri pemimpin itu. Ternyata dia adalah induk ular yang dihisap darahnya oleh pemimpin tersebut. Dan ular itu menerkam dan melahap pemimpin tersebut. Para tentara memberikan perlawanan dengan menembak ular raksasa tersebut. Tapi usaha mereka sia-sia. Ular itu menghilang dan muncul begitu saja. Dia menerkam para tentara dengan ganas. Ular raksasa ini akan menerkam Linso. Beruntung dia diselamatkan oleh Linky. Saat ular itu menerkam Linky, tentara melemparkan bom hingga meledak di mulut ular. Ular itu pun musnah. Mereka meneruskan perjalanan hingga menemukan sebongkar telur ular. Telur itu dihancurkan oleh para tentara. Mengetahui telurnya hancur, ular itu mengamuk. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba asisten Tuan Kiteng datang dengan keadaan panik. Dia meminta agar mereka tak melanjutkan perjalanan karena ada ular raksasa penghuni hutan. Tapi Tuan Kiteng tak percaya karena menurutnya ular itu sudah mati oleh bom. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh rotan rambat darah. Mereka kocar-kacir menghadapi serangan rotan darah itu. Asisten Tuan Kiteng pun diterkam oleh rautan darah tersebut. Linky pun terseret oleh rautan rambat tersebut. Dengan sigap bak pendekar, Lin Mai menyelamatkannya. Lagi-lagi, Dr. Linso juga ikut terseret rautan rambat darah. Bak pendekar sakti, Lin Mai pun dapat mengatasinya. Di tengah paniknya perjalanan, siapa yang ingin pulang sebelum misi berhasil ditembak mati oleh Tuan Kiteng. Linky, sang ilmuwan biologi itu meminta agar ingin selamat sampai di tujuan, maka ikutilah arahannya. Dan perjalanan kembali berlanjut di tengah parahnya penyakit Tuan Kiteng. Mereka menemukan jalan dengan penuh buah eksplosif prasejarah. Karena Linky mengetahui itu adalah jalan jebakan, mereka segera menghindarinya. Di tengah perjalanan itu, mereka menemukan tanaman begonia sedang berbunga. Tuan Kiteng memerintahkan prajuritnya untuk memetik buah begonia tersebut. Saat dia memanjat pohon untuk memetik buah begonia, datanglah ular raksasa pemimpin hutan tersebut. Mereka menembak ular raksasa itu hingga dia mengamuk habis. Di tengah mengamuknya ular, Tuan Kiteng mengancam Linky dengan senjatanya agar segera memetik buah begonia. Saat tentara menghadapi ular raksasa, Linky dengan sekuat tenaganya pun memanjat pohon begonia itu. Linky terpeleset dan jatuh, tapi dia berhasil memetik buah begonia tersebut. Tuan Kiteng meminta buah itu secara paksa. Di tengah pemaksaan itu, tentara meledakkan bom bunuh diri di mulut ular raksasa. Mereka segera lari melihat kondisi itu. Ular raksasa tersebut ternyata masih hidup dan mengejar mereka semua. Demi menyelamatkan diri, Tuan Kiteng mengorbankan asistennya hingga ia diterkam ular raksasa itu. Mereka terus berlari menelusuri hutan tersebut. Karena tak kuat berlari, Tuan Kiteng meminta Linso membantunya. Tapi Tuan Kiteng malah menembak kakinya agar dia bisa mendahului Linso dan terbebas dari kejaran ular. Linky marah dan menampar Tuan Kiteng.
Ular itu muncul di belakang Lin Qi dan Lin So. Dengan geramnya, ular itu ternyata mengejar Tuan Kiteng. Dia dililit hingga tak berdaya. Dia menjadi incaran ular karena sedang memegang buah begonia. Lin Qi menjebak ular raksasa itu. Dia berusaha mengambil buah begonia yang dijatuhkan oleh Tuan Kiteng tadi. Dia memberikan kepada Lin So. Dia juga mengalihkan perhatian ular agar Lin So dan rekannya bisa selamat. Lin Qi menjebak ular itu ke arah kumpulan buah eksplosif. Lin Qi dibantu oleh pendekar Lin Mai untuk meledakkan buah eksplosif itu. Saat ular raksasa berada dalam kumpulan buah eksplosif, Lin Mai melemparkan salah satu buah ke arah buah yang lain hingga semuanya meledak. Ledakan itu membakar ular raksasa hingga hangus tak bersisa. Tapi sayang, Lin Mai pun ikut terbakar dalam ledakan buah tersebut. Dalam tragedi ini, Lin Qi selamat dan bergabung kembali bersama rekannya dalam suasana haru yang membiru. Akhirnya, mereka pulang dengan selamat.